Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam majelis ilmu di malam hari ini yang kita tadinya ingin bahas tauhid, cuman ini HP-nya ya ini agak loading untuk aplikasinya. Kita bahas sebuah hadis saja ya, yang dimana sebuah tingkatan yang sangat tidak mudah didapatkan oleh seorang mukmin, karena khususnya bagaimana meridhoi apa yang ia dapatkan, khususnya dengan berkaitan musibah, dengan kezaliman manusia, bahwa tingkatan orang-orang ridho itu adalah salah satu tingkatan yang berat ya. Dan tingkatan ridho itu adalah tingkatan yang bertakwa ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, diantaranya orang yang bertakwa itu adalah ar-ridho ya, bil qalil, ridho terhadap sesuatu yang sedikit ya. Ridho mendapatkan yang sedikit, ridho dengan apa yang Allah beri, merasa cukup ya. Orang yang ridho akan lebih tenang dan akan lapang jiwanya, dan ia tidak gentar dalam menghadapi apapun yang menimpanya. Tentunya pasti dia bukan hanya itu ya, dia juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat mengatakan radhiyallahu anhum radu anhu ya, itu. Sehingga Allah meridhoi orang-orang yang senantiasa ridho. Sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna idomil atau inna idomal ya, inna idomal jazai ma'a idomil bala, inna allaha tidak kehalangan kebaca kabel illa ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho waman sakhita falahu as-sakhatu, atau bisa dibaca as-sukhtu ya gitu. Itu dua bacaan ya. Sesungguhnya besar pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan mendapatkan, memperoleh keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka atau kesal, marah ya, maka ia akan peroleh marahnya atau kemurkaannya. Jadi musibah itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan diberinya musibah
dengan diberinya kezaliman, ya, kezaliman dari manusia ya, dengan penderitaan ya. Itu adalah tanda cinta Allah ya. Maka bagi kita bagaimana selain tentunya bersabar ya, terhadap musibah yang kita sudah tahu itu ya, yaitu adalah ridho ya, karena telah tetapnya pahala ya. Dikatakan inna idhamal jazai ya, besarnya pahala. Bahkan dikatakan juga ma'a idhamil bala, sesuai besarnya ujian ya. Artinya dengan ujian yang ditimpa atau didapatkan seorang mukmin ya, itu sudah ada catatan pahalanya ya, bukan hanya catatan takdir ya gitu. Kalau yang sakit itu sama. Iya sama ya, musibah apa saja, musibah sakit atau musibah kekurangan ya, yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah 155 ya sampai 157 tuh ya. Akan tetapi musibah itu kan hanyalah sedikit ya. Artinya bagaimana apa yang diderita seorang mukmin itu sedikit ya. Pandangannya saja mungkin yang itu adalah sebuah masalah besar itu ya. Di hadapan Allah itu sedikit, tidak ada apa-apanya. Jadi tetapnya pahala ya terhadap orang-orang yang mendapatkan musibah itu ya gitu. Ada musibah itu di surat Asy-Syura ya. Ya. Fabima kasabat aydikum ya. Karena tangan-tangan mereka ya. Perbuatan tangan-tangan mereka itu musibah ya. Ada musibah itu perbuatan tangan-tangan mereka ya. Karena kezaliman ya. Keingkaran ya. Pelanggaran. Nah, sekarang banyak pelanggaran-pelanggaran ya. Kemaksiatan juga. Apalagi di zaman sekarang ya, dengan meredarnya iptek medsos ya, banyak juga pelanggaran ya. Tugas kita bagaimana mengisinya dengan kebaikan-kebaikan itu ya, syiar-syiar Islam, dakwah dan sebagainya ya. Nah, banyak di sini pelanggaran-pelanggaran itu ya, hingga masih banyak tuh ya grup-grup atau bagaimana mereka menamakan komunitas-komunitas lah gitu di grup WA atau Telegram dan sebagainya gitu ya, suka konten-konten porno gitu ya, konten-konten ya yang gak pantas gitulah gitu, banyak yang gitulah dan mereka menganggapnya itu sebuah candaan. Nah itu, ini masih banyak ya, kemungkaran-kemungkaran. Jadi musibah itu emang bisa karena tangan-tangan mereka ya. Walaupun itu ya sederhana lah, sederhana kan, cuman bercanda katanya kan. Tapi dengan hal-hal seperti itu ya nggak layak kan gitu. Dengan konten-konten yang ngeres dan sebagainya gitu ya.
Kalau mau bercanda ya bercanda dengan benar gitu kan. Nabi juga bercanda gitu kan gitu. Para sahabat juga bercanda. Tapi dengan beradab ya gitu. Bukan dengan apalagi yang ngeres-ngeres kayak gitulah gitu. Jangankan dikatakan lewat dalil, lewat logika aja itu kan nggak benar gitu ya. Lewat logika, bahkan seorang dokter kan melihat pornografi bisa merusak otak dan sebagainya kan gitu. Jadi emang kemaksiatan itu yang merajalela tuh. Nah itu bisa menjadi penyebab datangnya musibah juga. Tapi ada juga karena kecintaan gitu ya, Allah kepada seorang hamba itu Allah berikan juga musibah ya gitu. Kalau dikasih musibah ngegerutu itu gimana? Kalau gerutu ya ini kan tadi ini di sini ada keterangannya. Waman sakito falahu as-sukhtu gitu ya. Kalau dia menggerutu, murka, mengeluh dan sebagainya itu gitu. Nah itu dia juga mengundang kemurkaan Allah gitu ya gitu. Iya. Nah, salah satu musibah yang Allah berikan karena kecintaan Allah terhadap hambanya, diantaranya Nabi Yakub alaihissalam. Beliau kehilangan Yusuf, gitu ya. Iya, bertahun-tahun. Iya. Ya surat Yusuf ya. Ya itu surat Yusuf. Panjang itu kan satu kisah tentang Nabi Yusuf, gitu ya. Itu lama sekali itu ya. Itu lama sekali kehilangan anaknya gitu ya. Belum Nabi Ayub ya, yang ditimpa 18 tahun penyakit kulit ya. Iya. Patek. Iya. 18 tahun itu. Penderitaannya 18 tahun. Kalau kita cuman sakit sedikit kadang nah ini atau 18 tahun ya. Sakit sebuahnya seminggu kan. Nabi Ayub justru 18 tahun tuh ya. Dan banyak lagi gitu ya. Tapi hal itu adalah kecintaan Allah kepada hambanya gitu. Iya. Sabarnya. Iya. Bisa jadi nanti naik derajat dengan Allah memberikan musibah kepadanya gitu. Ya. Jadi dinaikkan derajat ya, ke derajat yang lebih tinggi gitu. Dan nah diterangkan di sini juga wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum ya, maka dia akan menguji mereka ya. Jadi Allah kalau cinta itu maka Allah akan memberikan kepadanya ujian gitu ya. Walaupun ya yang namanya sifat dasar manusia itu adalah mengeluh ya tuh. Iya, sifat dasar manusia tuh ya. Sifat dasarnya hawa nafsunya gitu ya. Tapi bagaimana kita arahkan hawa nafsu itu pada jalan yang benar ya. Di surat An-Nazi'at ya terangkan orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya fa innal jannata hiyal ma'wa. Arahkan kepada yang benar. Jangan arahkan pada amarah, keluhan, gerutu, bawa perasaan dan sebagainya gitu ya. Atau sampai pundung fisabilillah gitu ya.
zaman sekarang tuh ya. Apalagi kalau sadar bahwa diberikannya musibah itu tanda cinta Allah, gitu ya. Artinya bagaimana keridhaan Allah bersamanya ya. Wa ma'akum aynama kuntum ya gitu. Jadi maksudnya bukan secara zahir itu kan, tapi secara batin ya, keridhaannya, pahalanya gitu. Nah, zaman sekarang ada kadang keluhan itu tidak hanya di kita mengutarakan, tapi adanya kaul ya, secara isyarat. Kan kaul itu kata para ulama adalah ada dua. Ada kaul ya secara lisan ya, yang kita utarakan ya. Ya, akwal itu bisa jadi secara lisan ya, perkataan itu. Bisa juga secara tulisan atau isyarat ya. Nah, isyarat ya. Nah, di sini yang kadang zaman sekarang itu yang namanya isyarat ya, menulis status ya gitu, update ya gitu, dengan keluhan-keluhan tertentu gitu ya gitu, ketidaksukaan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menghinggapi remaja juga tuh zaman sekarang tuh, apalagi itu ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian bagi kita ya, bagaimana yang namanya keluhan tuh ya gitu, bisa ditweetkan ya, bisa statuskan ya. Apalagi ada yang like gitu ya, ada yang share gitu ya, yang namanya keluhan dan sebagainya. Nah, itu wah gitu. Nah, disinilah karena itu tulis yang bermanfaat ya gitu, karena setiap tulisan itu akan jadi tanggung jawab kita di akhirat ya. Jangan sampai meremehkan ya, hanya sekedar tulisan ya. Udah nggak apa-apa, cuma nulis ya, nggak bisa ya. Karena pelanggaran itu, dosa itu bisa juga ketika kemaksiatan itu ya dihiasi ya gitu. Ya riba dihiasi, dikatakan bunga dan sebagainya gitu kan. Orang berdusta dikatakan bercanda kan, padahal dia dusta gitu kan gitu. Dengan bohong gitu ya. Padahal ada niat tersendiri itu ya gitu. Kan Bani Israil juga mensiasati yang namanya kemaksiatan itu ya. Mereka ketika di hari Sabtu harusnya untuk pure ibadah gitu ya, pure beramal gitu ya, malah menangkap ikan, menangkap jala gitu ya. Memang mereka jalannya disimpan di hari Jumat gitu ya. Jalannya disimpan di hari Jumat, jaringnya disimpan, diambilnya nanti di hari Sabtu, seakan-akan tidak mencarinya di hari Sabtu. Tapi sama saja itu kan mensiasati itu namanya. Nah, itu kemungkaran itu kadang dihiasi dengan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, ini jadi itu juga yang mendatangkan namanya musibah. Maka orang seperti itu ya bukan tanda dia cinta kepada Allah atau sebaliknya ya. Justru itulah orang yang diberi oleh Allah pelajaran gitu ya. Sebagaimana Bani Israil oleh Allah beri pelajaran ya, dijadikan mereka kera yang hina gitu ya, kirodatan khosiin ya. Entah bagaimana tafsirnya gitu ya, katanya seperti kera sifatnya atau jadi kera beneran, wallahu alam gitu ya. Tapi Allah berikan langsung tuh ya. Atau Allah berikan juga diantaranya
petir ya itu, kepada mereka. Berbagai pelajaran harusnya mereka tobat ya, tapi itulah bagaimana orang yang sudah nempel padanya ya benih-benih dosa. Dosa itu kan seperti noktah-noktah gitu ya, hitam-hitam semakin menghitam ya. Nah itu jadi susah karena udah kebiasaan berdosa. Orang udah kebiasaan maksiat, ketika diingatkan susah dah itu karena dosanya udah seperti noktah-noktah terus gitu, dipanen terus gitu ya. Itu bukan Allah mencintainya. Justru orang yang dicintai oleh Allah adalah dia senantiasa pada ketaatan ya, bagaimanapun kondisinya dia orang yang taat. Kemudian ketika itu pula Allah mengujinya, maka Allah akan tambah cinta kepadanya dan juga Allah menaikkan derajatnya. Nah ini kisahnya adalah bisa kita pahami saja ya. Faman radiya falahu ar-ridha, waman sakhita falahu as-sakhatu ya. Bagaimana kalau dia ridho, Allah juga ridho, dan juga ketika dia murka, mengeluh dan sebagainya, maka Allah juga murka. Itu ya. Nah, itu saja paling untuk mutiara hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Walafu minkum. Insyaallah nanti untuk tauhidnya di kesempatan yang berikutnya ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.